Elvin Marcelina Ledo dengan NIM 23118. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pelanggaran etika dalam perusahaan Enron Corporation. Sebelum kita membahas permasalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang Enron Corporation. Enron Corporation sendiri adalah sebuah perusahaan berbasis energi di Amerika Serikat. Pada tahun 2000 Enron mengaku adanya penghasilan sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ia selalu menjadi perusahaan inovatif terbaik setelah 6 tahun terakhir. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada tahun 2001 ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya merupakan penipuan akuntansi yang sistematif, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif oleh Arthur Andersen. Yang berikut itu adalah pelanggaran etika dalam perusahaan Enron. Yang pertama itu ada manipulasi laporan keuangan, di mana Enron menggunakan metode akuntansi mark to market yang disalahgunakan untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi sebagai pendapatan saat ini. Ini membuat kondisi keuangan perusahaan tersebut tampak lebih baik dari kenyataannya. Dan yang berikut penggunaan SPE atau Special Purpose Entitas, di mana Enron menciptakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan utang dan kerugian, sehingga neraca perusahaan tersebut terlihat sehat. Dan yang berikut ada konflik kepentingan auditor, di mana Arthur Andersen sebagai auditor eksternal juga bertindak sebagai konsultan bagi Enron. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan dan ketidakobjektifan dalam audit. Dan yang berikut yang terakhir ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, di mana manajemen puncak tidak memberikan informasi yang jelas kepada pemegang saham dan publik, serta menekan pihak internal agar tidak membocorkan informasi sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Emilia Adu dengan NIM 23190100. Materi yang berikut adalah analisis permasalahan perusahaan Enron. Yang pertama, kepemimpinan yang tidak etis dan eksekutif lainnya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang melanggar etika dan hukum. Yang kedua, kegagalan pengawasan internal dan eksternal. Dewan Direksi dan Komite Audit gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Auditor eksternal pun turut serta dalam menutupi kesalahan. Yang ketiga, budaya perusahaan yang salah. Budaya perusahaan yang terlalu berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang menciptakan tekanan besar pada karyawan untuk menyulut angka. Yang keempat, sistem regulasi yang lemah saat itu, kurangnya regulasi ketat terhadap praktik akuntansi, dan kurangnya perlindungan bagi pelapor pelanggaran memperparah situasi. Yang berikut adalah solusi permasalahan perusahaan Enron secara teoritis dan preventif. Yang pertama, penerapan etika akuntansi yang ketat menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, penguatan regulasi dan audit independen. Peran auditor eksternal harus benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan. Yang ketiga, perlindungan terhadap whistleblower. Sistem pelaporan internal yang aman bagi karyawan yang melaporkan pelanggaran etika harus dibentuk dan dilindungi oleh hukum. Yang keempat, reformasi dan kepatuhan Sarbanes. Setelah skandal Enron, menerapkan yang memperketat pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan tanggung jawab manajemen. Yang kelima, pendidikan etika untuk eksekutif dan akuntan, pelatihan berkelanjutan mengenai akuntansi etis dan tata kelola perusahaan yang baik. Kesimpulan dari kasus Enron adalah contohnya bagaimana pelanggaran etika akuntansi dan tata kelola perusahaan yang buruk dapat menyebabkan kehancuran total, bahkan pada perusahaan besar. Penyalahgunaan sistem akuntansi dan pengawasan yang lemah menjadi penyebab utama. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan saran dari materi yang telah dibawakan di atas. Yaitu yang pertama, perusahaan harus menjadikan etika sebagai bagian dari budaya organisasi. Yang kedua,
harus ada transformasi dalam pelaporan keuangan dan tanggung jawab jelas di semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, auditor harus menjaga independensinya dan diawasi oleh lembaga pengawas. Yang keempat, pemerintah dan lembaga keuangan perlu terus mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.